Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara sembako semarak bareng komunitas dengan tema kajian Islam puasa muslimah. Sembako merupakan salah satu program rumah berbagi komunitas ibu profesional regional Palembang. Yang saya sayangi Mbak Yeti selaku Kepala Kampung Komunitas Regional Palembang, Ustazah Umi Fadil Kamaluddin LC MSH, dan yang terkasih ibu-ibu pembelajar dari komunitas ibu profesional. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran, kata sambutan oleh Kepala Kampung Komunitas Regional Palembang, kajian oleh Ustazah Umi Fadilah Kamaluddin LC MSH, pembacaan doa bersama, penyerahan sertifikat, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika yang akan memandu acara sembako hari ini. Dan mengingatkan kembali kepada peserta agar bisa mengganti nama Zoom dengan nama _regional, serta mengisi daftar presensi yang telah kami sediakan di kolom chat. Demikianlah beberapa serangkaian acara sembako pada siang hari ini. Sebelum kita masuk acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Kepada Mbak Yeni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi Mbak Yeni dan pada kita semua yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Mbak Yeti selaku Kepala Kampung Komunitas Regional Palembang. Kepada Mbak Yeti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Kemudian, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu hadir pada acara Zoom kajian muslimah siang ini. Saya selaku Kepala Kampung Komunitas Ibu Profesional Palembang ingin meminta maaf jika dalam acara sembako yang akan digelar ini masih banyak kekurangannya. Kami harap nanti teman-teman semua bisa bersedia memberikan masukannya. Kemudian yang paling penting, semoga acara ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua leader, pengurus, dan teman-teman yang sudah terlibat dan banyak membantu hingga terlaksana acara tausiah siang ini. Semoga kebaikan ini menjadi pahala dan kebaikan buat kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yeti atas sambutannya. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu kajian oleh Ustazah Umi Fadilah Kamaludin, LC/MSH, dengan tema Puasa Muslimah. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Baik, Ustazah Umi Fadilah Kamaludin LC/MSH merupakan seorang daiyah dan juga mompreneur. Beliau merupakan owner Arabian Food Husna Nasi Arab sejak tahun 2020 dan aktif sebagai pemateri majelis taklim baik secara offline maupun online. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesin dan telah menempuh jenjang S2 di University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, gimana kabarnya Ustazah? Terima kasih sudah Alhamdulillah, berkenan baik. hadir hari ini Ustazah. Ya. Baik, izin menyampaikan kepada teman-teman yang akan bertanya, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang akan kami bacakan setelah kajian dari Ustazah selesai. Dan mengingatkan kembali untuk pengisian presensi ya teman-teman di kolom chat. Baik, kita langsung masuk ke acara kajian yang utama kita. Kepada Ustazah dipersilahkan. Oke, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini di Ramadan yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dan insya Allah itu adalah jawaban dari doa kita selama ini. Dari bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan sekarang kita banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan juga untuk berada di majelis ilmu, di majelis taklim, atau di kajian fikih khusus muslimah. Sebelumnya ya salam kenal untuk ibu-ibu sembako tadi ya, dari ibu-ibu profesional, komunitas ibu-ibu profesional Palembang, yaitu kalau nggak salah punya ketuanya atau penggagasnya itu Ibu Femi Wulandari ya. Masya Allah lupa saya. Bu Ya. Bu Septi.
Bu Septi ya, Bu Septi yang anaknya tiga-tiganya ya, beliau homeschooling dan lain-lain. Dulu sempat juga saya ikut acara, ada sekali dulu di hotel mana itu ya. Ya, saya sebagai peserta waktu awal-awal saya pulang dari Malaysia. Ya, ternyata masih berlanjut ada ya komunitasnya ya, Masya Allah. Nah, insya Allah ibu-ibu yang semangat untuk terus memperbaiki diri dan belajar ya. Karena bahagia anak itu bahagia itu asalnya dari ibunya. Jadi bahagia ibu, bahagia anak. Kalau kita tidak bisa mendapatkan bahagia itu dari luaran, nah maka bahagiakan diri sendiri. Ya. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Ya, ketika nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Nah, maka selayaknya amalan-amalan soleh yang lain yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan, maka mari kita perbanyak juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sesuai tema yang dipinta, ada 3 sub yang dipinta sesuai di surat undangan yang dikirimkan ke saya ya. Tentang fidyah, tentang seorang wanita yang menyusui atau hamil, apakah bayar fidyah ataupun qadha. Kemudian ada tentang saum Ramadan yang qadhanya itu tidak sempat dibayar pada tahun setelahnya, atau datang Ramadan lagi dan hutang puasa itu masih ada. Nah, satu lagi yaitu tentang hubungan suami istri atau jima ketika nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Mungkin dilewatkan saja ya. Ini sempat saya sampaikan, kita ada organisasi Salimah ya. Organisasi Salimah. Nah, itu sempat saya sampaikan juga tahun lalu. Mungkin bisa kita pilih-pilih. Silahkan ke operator mau dibahas semua, karena ini kaitannya memang puasa dan muslimah. Lebih luas cakupannya dari yang 3 hal tadi. Silahkan kalau mau ikut slide atau kita fokus ke yang 3 tadi. Tapi sebelumnya insya Allah kita bahas ayat tadi yang dibaca oleh tilawah tadi ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 mulai 183 sampai 187 itu adalah ayat-ayat tentang ayat puasa. Nah, insya Allah kita belajar tentang khususnya yang dimintakan, kita belajar dari ayatnya, dari ayat 184 mengenai fidyah qadha wanita yang hamil dan juga menyusui dan lain-lain. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kita belajar tafsir tahlili istilahnya kalau dalam kajian tafsir. Atau juga kalau dalam orang kajian syariah, fakultas syariah, itu ini namanya tafsir ayatul ahkam. Tafsir ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya tentang hukum-hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah SWT mengatakan ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Jadi puasa itu harinya hanya beberapa saja. Maksudnya bisa dibilang dengan hitungan kita biasa, atau istilahnya ayyamam ma'dudat. Puasa itu enggak banyak. Kalau kita hitung hanya 29 ataupun 30 hari. Dan ibu-ibu sekalian, ya, puasa itu kalau kita jalankan dengan sebenar-benarnya, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan ya, dosa setahun sebelumnya. Ya, hadis Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan juga memperhatikan qiyamnya, tarawihnya ataupun tahajudnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya setahun sebelumnya.
Atau jika Ramadan itu ya, benar-benar diperhatikan, ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnah pada bulan Ramadan tersebut, dan juga larangan-larangan pada bulan Ramadan itu semuanya ditinggalkan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shoma ramadana wa qamahu imanan wahtisaban kharajat minaz zunubi kayaumi waladathu ummuh. Ya, bahkan akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa. Maka dia akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi Ramadan itu hanya sebentar. Hanya hitungan hari. Apalagi kita wanita ya, ada di skip lagi. Ada apa namanya? Ada jedahnya. Nah, dengan haid misalnya ada yang 7 hari, ada yang 9 hari. Itu tambah sedikit lagi. Jadi perhatikan Ramadan, perhatikan Ramadan, perhatikan puasa kita. Nah, jangan sampai Ramadan yang telah diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk kita itu kita sia-siakan. Jadi itu tadi ya, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun, dan jika sakit, sakit ini bisa laki-laki dan perempuan. Au ala safarin, nah ini juga ketika musafir dalam perjalanan, bisa laki-laki juga bisa perempuan, hukumnya sama. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh berbuka pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan, atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Akan tetapi ya harus menggantinya berapa hari yang dia tinggalkan pada bulan lain di luar Ramadan. Jadi ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Jadi tadi kaitannya dengan qada puasa. Itu bisa berlaku ya, bisa berlaku untuk siapa saja. Mungkin ada masa dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tadi bisa disebabkan musafir atau juga bisa disebabkan sakit. Ya, sakitnya nih sakit yang kira-kira berbahaya untuk dia berpuasa, ataupun sakit yang bisa memperparah penyakitnya. Ya, kalau misalnya ada luka bakar sedikit di tangan gara-gara nyeplok telur misalnya sahur, ya itu tidak boleh berbuka pada siang hari Ramadan. Atau juga wanita hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Atau juga wanita yang haid. Dia harus, bahkan wajib ya, wajib berbuka pada siang Ramadan dan menggantinya dengan hari yang lain. Itu ada kewajiban untuk mengganti atau qada puasa yang telah dia tinggalkan dengan alasan syar'i tadi. Ya, jadi qada itu diganti pada bulan setelah Ramadan. Berarti bisa bulan setelah Ramadan apa? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Bisa diganti ya, Zulqa'dah. Bisa diganti pada bulan Zulhijjah. Atau terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Ya, Sya'ban. Ya, na'udzubillah kalau misalnya ini pun belum diganti. Ya, diganti pada bulan Ramadan. Jadi wajibnya itu wajib puasa. Ya, sepanjang sebelum sampai bulan Ramadan selanjutnya. Itu silahkan mau di bulan apa membayar qada tersebut. Nah, tapi bagaimana jika datang Ramadan selanjutnya dan hutang itu masih ada? Masih ada tanggungan hutang bulan Ramadan. Jadi ada alasan yang seseorang tersebut ya, belum membayar qada puasanya. Jadi jumhur ulama mengatakan, semua ulama sepakat kalau tinggal atau terlalainya dia dari mengqada puasa karena alasan syar'i. Contoh misalnya ada wanita itu yang hamil menyusui, belum selesai menyusui hamil lagi. Ya, setelah hamil lagi
nyusuin lagi, terus saja. Itu gimana ceritanya mau bayar qada? Maka ketika datang bulan Ramadan, berapa kali Ramadan, dan dia belum dalam keadaan mampu untuk membayar, maka dia tidak, yang wajib bagi dia hanya membayar qada puasa. Membayar qada puasa saja. Atau sakit. Ketika sepanjang misalnya ada 1 bulan, ada 2 bulan, atau kata dokter kayaknya kamu setahun ini belum bisa puasa. Nah, itu intinya adalah alasan-alasan syar'i. Jadi ketika seseorang itu belum mampu membayar hutang puasa atau qada puasa dengan alasan syar'i, maka dia tetap diwajibkan untuk membayar qada, tapi qada saja. Beda ketika seseorang itu belum membayar hutang puasa atau belum sempat qada puasa sampai berlanjut Ramadan selanjutnya dengan menyia-nyiakan ya, atau tanpa alasan syar'i atau mengabaikan, maka ulama mengatakan wajib baginya untuk mengqada puasa yang hari yang dia tinggalkan dan juga membayar fidyah. Misal 2 tahun lalu ada hutang puasa 7 hari dan tidak ada alasan syar'i sampai hutang tersebut belum dibayar ya, berlalu Ramadan belum dibayar, maka wajib bagi orang tersebut untuk membayar fidyah. Ya, jadi kalau 5 hari yang tinggal berarti 5 hari qada puasa ya, dan 5 hari itu juga harus dibayarkan fidyahnya. Jadi itu hukuman karena telat dalam membayar hutang puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, selanjutnya Allah juga mengatakan tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, jadi ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Alasan pertama itu orang yang sudah tua. Ya. Orang yang sudah tua dan dia tidak sanggup untuk berpuasa ya, sampai kapanpun. Atau orang yang sakit, walaupun masih muda tapi dia sakit-sakitan dan kesembuhannya itu tidak bisa diharapkan. Ya, maka dia juga wajib membayar fidyah. Termasuklah ke pembahasan ini adalah wanita yang hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil dan menyusui, sebagian ulama mengatakan masuk ke golongan ini, tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi ini kriterianya itu tergantung wanita tersebut. Ya, jadi kembalinya itu kepada person ya, pada wanita yang berpuasa. Ketika dia hamil dan menyusui, apakah dia sanggup atau tidak sanggup berpuasa, itu tiap wanita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Bahkan kalau ibu-ibu yang hamilnya lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang 5, 6 kali ya, Masya Allah ya, itu pun ada perbedaan antara hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya sesuai nanti sifat ketika mereka keluar ya. Jadi hamilnya pun itu macam-macam. Ada yang anak pertama oke lah puasa 30 hari penuh misalnya ya. Ya, anak kedua mungkin mabuk sampai nggak bisa puasa. Anak ketiga mungkin bisa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka dan selanjutnya. Jadi pada intinya bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui itu kembalinya ke wanita tersebut, dan alasan dia tidak berpuasa itu adalah bukan mampu atau tidak. Jadi alasan dia hamil dan juga menyusui. Jadi jangan samakan tiap wanita itu ya. Nah, nanti ada misalnya kamu nggak puasa ya, ini lagi nyusuin ya, lagi nyusuin bayi misalnya, bayi laki-laki, padahal udah pasti ya, udah bisa makan, tapi tetap saja mungkin nyusunya kuat dan ibunya sudah mencoba puasa tapi dia tidak bisa berpuasa, ya, maka itu dibolehkan baginya untuk berbuka. Ini tadi adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di hari-hari tersebut dia juga wajib mengqada puasanya atau juga wajib membayar fidyahnya. Ya, kita kalau ambil mazhab Hanafi itu yang ringkas dan simpel, ketika wanita itu hamil dan menyusui dan dia tidak puasa pada bulan Ramadan tersebut atau berbuka, baik itu alasan dia hamil ataupun alasan anaknya, alasan menyusui, maka kata mazhab Hanafi mengatakan wajib mengqada puasa. Jadi yang wajib itu hanya mengqada puasa. Ya, beda lagi mazhab Maliki.
Mazhab Maliki itu kalau misalnya menyusui, itu maka wajib qada dan fidyah. Nah, tapi kalau wanita hamil, maka wajib mengqada puasa, mengqada saja. Nah, ada lagi mazhab yang kita kenal, yang kita di Indonesia ya, atau Asia kebanyakan kita itu mazhab Syafi'i, dan juga murid beliau Imam Hambali. Nah, kemudian turunan itu adalah mazhab Hambali. Itu bagi wanita yang hamil dan juga menyusui, kalau dia puasa, ya tidak puasa atau berbuka pada siang hari Ramadan dengan alasan dirinya, maka dia dikategorikan orang yang sakit atau wanita yang sedang sakit, maka wajib bagi dia untuk mengqada puasa. Jadi yang wajib hanya qada puasa. Akan tetapi jika yang dikhawatirkan adalah bayinya atau anaknya, dua mazhab ini sepakat bahwasanya wajib bagi wanita tersebut untuk mengqada puasa dan juga membayar fidyah. Ala kulli hal seperti ini ya untuk perbedaan-perbedaan mazhab. Silakan ibu-ibu sekalian jangan bingung. Ya, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada uangnya boleh misalnya ya sekalian bayar fidyah dan juga mengqada puasa. Tapi setidaknya sekurang-kurangnya kalaupun kita hanya mengqada puasa, maka itu insya Allah sudah diterima oleh Allah dalam tadi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Itu untuk mengenai apakah seorang wanita haid dan menyusui, wanita hamil dan menyusui itu membayar qada atau fidyah. Itu ayam ma'dudat ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik atau lebih baik dari itu semua adalah berpuasa. Jadi minimal harus ada usaha dulu. Usahakan berpuasa, dan kalau memang tidak mampu maka boleh berbuka pada hari-hari tersebut dengan konsekuensi tadi harus membayar qada ataupun membayar fidyah. Dan fidyah itu 1 hari meninggalkan puasa, kita harus memberi it'amu, ya, memberi 1 orang miskin, it'amu miskinan, memberi 1 orang yang miskin. Ya, bukan asnaf zakat, bukan, tapi di sini ada kategorinya ya, beda dengan yang menerima zakat. Jadi khusus untuk orang miskin. Dan fakir bagaimana? Ya, fakir itu lebih lagi dari orang-orang yang miskin. Jadi kalau mau simpulkan, yang berhak menerima fidyah itu adalah orang fakir dan juga orang-orang yang miskin. 1 hari tidak puasa, berarti itu harus membayar fidyah. Membayar fidyah untuk 1 orang yang miskin tadi. Ya. Besarannya, Mbak Zuhaili itu sudah dikonversikan ya ke gram, itu sekitar 675 gram. 675 gram. Tapi kalau mazhab Hanafi itu lebih besar lagi. 1 sok. 1 sok itu 4 mud atau 675 gram dikali 4. Nah, lebih besar lagi ya. Berarti lebih kurang berapa itu? Hampir 3 kilo beras ya. Ya, 3 liter. 3.000 gram berasnya. Itu dan makanan itu sesuai dengan makanan pokok di negara masing-masing. Dan ulama sepakat tidak boleh diganti dengan pakaian, ya, atau diganti dengan sembako misalnya ya. Ya, ada satu pendapat mazhab Hanafi, mereka mengatakan ya boleh dalam bentuk qimah atau nilainya. Jadi uang, setara dengan uang, diuangkan. Nah, jadi silakan pilih mana yang mudah, bisa dengan beras ataupun bisa dengan uang. Dan yang tidak sah tadi kalau misalnya diganti dengan barang-barang yang lain, diganti biskuit misalnya ya, dikasih hampers lebaran, mukena baru dan lain-lain, itu nggak sah. Ya, selanjutnya yang dipintakan tentang berhubungan suami istri pada nahar Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum." Allah telah menghalalkan pada malam hari bulan Ramadan
rafastu ila nisaikum. Ya, maksudnya untuk berhubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Maksudnya apa? Jadi pada bulan Ramadan itu siangnya dilarang untuk berhubungan suami istri. Ya, siangnya saja, nanti salah kaprah. Siangnya enggak, malamnya juga libur misalnya ya. Ya, itu buat masalah dengan suaminya masing-masing ya. Jadi di sini jelas ya keharaman untuk berhubungan suami istri pada bulan Ramadan tadi. Ya, kisahnya ada seorang sahabat ya, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, ya celakalah aku wahai Rasulullah. Ya, lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu celaka? Kata Rasulullah SAW. Ya, terus katanya, ya aku telah menggauli istriku pada siang hari bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, kamu wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah memerdekakan budak. Itu kata Rasulullah, urut ya, memerdekakan budak. Ya, kalau dulu masih ada. Kalau sekarang berarti lah udah nomor pertama, nomor satu itu udah tidak bisa dilakukan. Terus kata laki-laki tersebut, ya aku tidak bisa wahai Rasulullah. Berarti kata Rasulullah, ya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berarti 60 hari. Puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dijeda. Misalnya hari ke-50 itu udah kelar 50, 51 misalnya berbuka, maka nggak sah, harus ulang lagi dari pertama. Terus dia bilang, ya aku tidak mampu wahai Rasulullah. Terakhir kata Rasulullah, ya kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, 60 orang miskin. Terakhir kata laki-laki tersebut juga, saya tidak mampu wahai Rasulullah. Ya, karena apa? Tidak ada di kampung saya yang lebih miskin dari saya. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, ini kurma, bawa ke keluargamu dan ajak makan anak, istri dan juga keluargamu. Jadi Masya Allah ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau orang-orang paham syariat ya sebenarnya tidak ada yang menyulitkan. Jadi kafaratnya itu seperti itu. Dan jumhurul ulama berpendapat bahwasanya ya, yang wajib membayar kafarat itu adalah suami. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan suami istri harus membayar kafarat. Akan tetapi ya yang jumhur ulama sepakat bahwasanya yang wajib membayar itu adalah suaminya. Jadi walaupun cak itu ya jangan digoda-goda ya, mentang-mentang nyiksa diri sendiri itu. Kasihan juga suaminya kan. Itu tentang berhubungan pada siang hari bulan Ramadan. Tadi mengenai kafaratnya itu 1 hari untuk 1 orang miskin. Ya, sebagian ulama mengatakan bayarnya itu 1 mud, sama tadi sekitar 675 gram. Ulama Hanafi mengatakan bahwasanya setengah sok. Setengah sok itu 2 mud atau 2 kali lipat. Berarti sekitar 1.300 liter ya untuk berasnya, makanan pokok, dan itu diberikan kepada fakir miskin, baik itu berupa beras ataupun berupa uang, sebanyak 60 orang. Silakan dikalikan, berarti berapa, 90 kilo ya, lebih kurang seperti itu. Dan intinya ya na'udzubillah, jangan sampai dilanggar ya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dilakukan, bahasan fikihnya itu jika suami itu yang membatalkan puasa karena itu tadi. Dan dia tidak wajib kafarat jika dia dibatalkan dulu dengan makan, minum, dan lain-lainnya. Atau konteks misalnya ada suaminya musafir, tiba-tiba pulang, udah lama, dia memaksa istrinya, maka tetap yang istri itu tidak wajib untuk membayar kafarat. Tapi ya jaga-jagalah, jangan sampai yang diharamkan oleh Allah itu terjadi pada siang hari bulan Ramadan. Siangnya ya, bukan siang dan malam. Oke. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Saya di sini tuh ada wanita dan malam Lailatul Qadar. Ada ini nggak? Ada slide-nya nggak? Itu sering juga ditanyakan ke saya. Wanita dan malam Lailatul Qadar. Wanita hamil. Oke, ini udah masuk tadi ya. Nanti silahkan kalau yang kurang jelas. Oke.
Kita hamil bisa next nih. Nah, jadi saya sering ditanya itu bagaimana ketika malam akhir bulan Ramadan, ya, khususnya malam-malam ganjil, itu wanita sedang haid, ya, sedang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat. Nah, jadi malam itu untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu kita ngapain? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi tetaplah bangun ya, tetaplah bangun, tetaplah beramal sebagaimana wanita yang suci atau tidak haid. Nah, kalau saya biasanya awal-awal Ramadan itu saya selalu berdoa, kalaupun haid jangan sampai di asrul awakhir atau 10 malam terakhir. Namanya doa ya kadang dikabulkan, tapi alhamdulillah seringnya dikabulkan. Jadi jarang haidnya itu pada masa malam-malam akhir bulan Ramadan, walaupun kadang ada juga ya 28 seperti itu dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau lagi haid maka berzikir. Ya, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Ya, apa ibadahnya tersebut seolah-olah dilakukan sebanyak 1000 bulan atau kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun. Jadi Masya Allah. Sekarang udah jarang orang yang umurnya 83 tahun. Maka rugi kalau kita melewatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan itu adanya pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, dan juga 29. Nah, jadi dipantengin ya, atau diincar-incar atau memang dijaga-jaga jangan sampai malam-malam tersebut, malam khususnya 5 malam tersebut itu jangan sampai kita lewatkan dengan sia-sia. Maka lakukan amalan-amalan amal-amal soleh pada malam-malam tersebut. Misal ada sedekah 10.000 pada malam tersebut, ya, maka seolah-olah sedekah 10.000 itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah selama 83 tahun. Kalau kita baca misalnya subhanallah zikir, ya, maka itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sedekah sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi Masya Allah itu lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi kayak balik ke apa yang kita lakukan, yang pertama adalah berzikir. Ya, zikir apapun. Ya, bentuk zikir apapun bisa, misalnya doa Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu doa juga, baik selesai sholat ataupun selesai sholat wajib, selesai tahajud dan lain-lain pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu juga kita bisa baca pada malam-malam akhir pada bulan Ramadan, khususnya tadi malam yang kita jelaskan, malam Lailatul Qadar. Dan zikir-zikir yang lainnya. Selanjutnya adalah sholawat, bersalawat, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga jika haid pada malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 malam terakhir, itu banyaklah mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya, ya, insya Allah sama dengan kita membaca Al-Quran. Sebabnya kita haid. Mengapa kita tidak baca Al-Quran tadi? Karena haid tadi. Maka banyaklah mendengarkan ya tilawah misalnya, atau pasang MP3, pasang handphone dan lain-lain. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah kan, sedekah kan syaratnya nggak harus suci ya. Sedekah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kelima, memperbanyak doa. Nah, jadi doa itu tidak perlu kita selesai sholat baru bisa berdoa, tidak. Nah, tapi kapanpun kita boleh berdoa. Maka usahakan khususnya malam-malam saat-saat sahur, ya itu walaupun dapat suami baik misalnya ya, bukan suami baik sih, bukannya nggak nyiapin nggak baik. Ya, maksudnya ada yang tipe oke lah, dan nyiapin sendiri, ya usahakan tetap bangun untuk ya minimal sambil masak, sambil doa, sambil zikir, sambil istighfar dan lain-lain. Yang keenam itu menebar kebaikan dan kasih sayang. Jadi sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan itu hanya membaca Al-Quran dan juga sholat. Nah, yang lain, amalan-amalan soleh lain itu masih bisa dilakukan oleh wanita yang haid pada saat akhir-akhir pada bulan Ramadan. Tepatnya kapan kita nggak tahu. Maka hati-hatilah ketika ada
ketika malam ganjil. Silahkan lakukan amalan-amalan baik, minimal malam-malam ganjil yang sangat diperhatikan. Kalau kita ibu sekarang kan, itu jarang yang tidak pegang mobile banking. Silakan dicatat di list yayasan yang kira-kira akan menerima sedekah kita pada malam 21, 23, 25, dan lain-lain. Atau ngasih orang sahur ya. Nah, seperti itu. Ada lagi nggak? Bisa next slide. Mungkin yang penting kita bahas. Oke, ini sudah tadi ya. Insya Allah kita cukupkan ya. Ya, kita cukupkan materi dari saya. Nanti silakan balik ke host kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah sudah mengingatkan kembali. Terus dapat bonus lagi Ustazah terkait wanita dan malam Lailatul Qadar. Iya, bener banget tuh Ustazah, apalagi kalau misalnya lagi halangan di 10 hari terakhir itu kan gimana Kesel ya? Iya Ustazah. Baik Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustazah. Saya izin Banyak bacakan. kayaknya. Iya, banyak Ustazah. Panjang-panjang lagi Ustazah. Baik, saya coba bacakan ya Ustazah. Yang pertama dari Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, saya belum paham. Sekarang saya masih menyusui, tapi sudah empasi. Jadi tetap puasa. Namun, hutang puasa saya tahun 2022 belum terbayar, tapi saya sudah membayar fidyah. Apakah setelah Ramadan tahun ini masih harus bayar fidyah karena belum bayar hutang puasa tahun 2022 atau tidak? Atau cukup bayar hutang puasa tahun 2022 setelah Ramadan tahun ini? Jadi ini kaitannya gini ya, kalau tanya pendapat saya, ini kebanyakan ibu-ibu yang sekarang itu ya itu lebih apa ya, kalau menurut saya itu agak santai. Jadi mereka lebih memilih fidyah. Padahal yang wajib itu malah qada dan fidyah. Jadi puasa itu tidak selesai hutangnya itu karena fidyah tadi ya, karena fidyah. Ya, jadi kalau tadi kasusnya, itu juga utang puasa itu bahkan bisa kita pegang ya selama kita agak senggang. Kalau anaknya tadi 1, 2, 3 terus saja ya, ya 4, ada yang 5 misalnya. Ya bisa jadi hutang puasanya itu puluhan hari, 50 hari dan lain-lain. Itu silahkan dibayar kapan saja, kira-kira dia itu mampu. Jadi tidak mesti lahir anak kedua ya sebelumnya. Jadi jangan terburu-buru untuk membayar fidyah, tapi cukup dihitung hutang kita puasa anak pertama 5 hari. Ya, mungkin qadarullah dikasih Allah cepat lagi, ya 2 tahun selanjutnya hamil lagi, nyusuin lagi. Hitung aja berapa, misalnya 10 hari. Ya, terus aja seperti itu. Berarti dalam waktu 7 tahun itu ada 3 anak, berarti kalau dihitung hutang puasa itu bisa sampai 30 hari. Udah itu tanggungan kita, hutang kita. Jadi jangan gampang-gampang untuk membayar fidyah. Nah, jadi tadi kaitannya dengan Mbak Eka, itu nggak apa-apa Mbak, hitung yang kemarin. Yang kemarin anak pertama itu belum sempat bayar berapa hari, nanti setelah agak senggang, wanita itu kan ya gitu ya, ada masanya hamil nyusuin terus, dan anak agak besar, anak yang diperkirakan bungsu misalnya, diperkirakan terakhir, ya, atau memang rencananya anak terakhir, udah usia 2 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahunnya silahkan nyicil bayar hutang puasa. Jadi kalau saya tetap silahkan dibayar hutang puasanya, jangan sampai dimudahkan dengan fidyah. Apalagi kalau anak misalnya 2, 3. Ya, kecuali ada satu pendapat dari Yusuf Qardawi itu tentang wanita yang memang kerjaannya hamil, maksudnya kerjaannya masya Allah ya, dikasih Allah nikmat subur dan kuat badannya ya, sehingga dia mampu hamil menyusui sampai belasan dan lain-lain, dan memang tidak ada jeda waktu dia untuk membayar qada puasa, ya maka dia boleh membayar fidyah. Tadi alasannya tadi karena memang tidak ada jeda untuk dia membayar qada puasa tadi. Jadi kalau kaitannya Mbak Eka, nanti boleh ditangguhkan Mbak untuk qada berapa tahun lagi yang kira-kira anaknya sudah besar. Mungkin itu saja ya Mbak.
Oh, iya. Baik Ustazah. Ini 2 pertanyaan ini masih berkaitan sama ya Ustazah. Berarti yang pertama ini kalau misalnya saat melahirkan itu tidak ikut puasa 1 bulan, itu wajib membayar fidyah atau diganti puasa saja, cukup gitu Ustazah? Iya. Itu Pertanyaan kalau dari Mbak. kaitannya nifas berarti dia maksudnya harus qada puasa 1 bulan, ya. Siap, berarti nggak perlu membayar fidyah ya Ustazah ya, hanya Nggak cukup perlu bayar qada fidyah, saja? ya memang ya kalau nifas dia statusnya dibayar qada puasa. Tapi qadanya itu tadi, Allah itu Maha Pengasih ya, sayang. Itu nggak mesti kita habiskan dalam 1 tahun, nggak. Apalagi misalnya kaitannya, oh ini Masya Allah, belum kuat dan lain-lain, mungkin ada iklannya, ada sakit dan lain-lain, ya silahkan nanti. Mungkin tahun ini dapat 15 hari, tahun lagi dapat 15 hari, ya seperti itu. Jadi wajib, qadanya itu wajib muasa, maksudnya wajib, tapi nggak harus segera pada tahun tersebut kalau memang ada alasan-alasan syar'i tadi. Ya Oke, itu. Ustazah, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Marta. Ini tadi kan apakah masuk ya Ustazah, masuk ke golongan yang tadi ya bisa memiliki anak sampai 11 gitu ya. Nih, ini Mbak Marta bertanya, Ustazah saya tuh per 2 atau 3 tahun hamil menyusui. Apakah itu cukup bayar fidyah atau harus qada juga gitu Ustazah? Ya. Tetap qada. Karena tadi kan yang kita bahas tadi, kalau khawatir anaknya berarti malah harus wajib qada dan fidyah, malah 2 dia jatuhnya. Jadi yang wajib itu harus tetap wajib qada. Itu walaupun udah berjalan misalnya Mbak Marta ya, siap 3 tahun lagi berarti 6 tahun ada 3 anak, misalnya 3 tahun lagi terus saja gitu ya. Ya, jadi Mbak Marta tanggungan qadanya itu nanti sampai anak-anak itu bisa udah kayaknya badan kita udah kuat, anak-anak udah tidak menyusu lagi. Tadi sampai yang diperkirakan bungsu ya, ataupun yang kita anggap terakhir dulu itu udah agak besar, sudah tidak lagi umur menyusui. Atau bisa dicoba, kalau anak menyusui itu bisa dicoba sehari puasa, sehari tidak. Penting diusahakan dulu, jangan langsung, oh saya hamil, saya menyusui, saya nggak bisa puasa. Bukan gitu konsepnya, tapi dicoba dulu. Dicoba dulu untuk berpuasa. Karena ada tipe anak-anak yang dalam kandungan ataupun menyusui itu dia kuat. Jadi kita nggak mesti harus 30 hari itu berbuka, tidak. Tapi kita bisa mungkin, oh dapat 10 hari, yuk. Jadilah istilah-istilah kita ya seperti itu. Oke, jadi itu ya Mbak Mata ya, boleh. Nanti bayarnya kapan-kapan boleh gitu. Yang penting anak yang terakhir itu nggak lagi posisi hamil dan menyusui. Oke, itu Mbak. Ya, Mbak. sih. Ustazah. Selanjutnya dari Mbak Tiza. Ustazah, saya ada nenek yang sudah pikun. Berapa kilogram harus membayar fidyah untuk beliau yang tidak berpuasa 1 bulan ya Ustazah? Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, 675 gram. Berarti setengah kilo lebih ya. Atau 6,8 on. Atau cukupkanlah 1 liter atau 1 kilogram beras. Untuk 1 hari dia tidak puasa. Bisa bayarnya setiap hari atau juga bisa digabung nanti ketika akhir selesai Ramadan. Tapi bagusnya itu dibayar untuk 1 hari tidak puasa bayar, 1 hari tidak puasa bayar. Dan yang menerima tadi orang miskin ataupun orang fakir. Silakan dibayarkan ya fidyahnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i insya Allah sudah sah untuk membayar fidyah. Kalau mazhab Hanafi tadi sampai 2 kali lipatnya. Berarti berapa? 1,5 kilo lebih kurang, atau uang senilai 1,5 kilo tadi. Berarti kalau sekarang kira-kira 15 atau 17 tahun kalau digenapkan biasanya amil zakat itu sekitar 20 atau 25 ribu untuk membayar fidyah. Jadi ala kulli hal gini, kalau kita ambil ke mazhab fikih ini jangan sampai kurang dari 675 gram atau 1 kilo. Lebih nggak apa-apa. Khawatirnya kita kurang, jadi yang wajibnya tidak hilang. Kalau misalnya kelebihan berarti itu yang lebih insya Allah dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Oke? Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Selanjutnya dari Mbak Esti Martiolita.
Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika haid tidak lancar, satu hari ngeflek, besok tidak ada darah yang keluar, lusanya ngeflek lagi. Bagaimana ya Ustazah dengan puasanya? Apakah pada hari yang tidak keluar darah bisa berpuasa? Kedua, masih tentang haid. Mau bertanya tentang memastikan sudah bersih atau belum untuk mandi wajib. Kemudian, bolehkah menunda mandi wajib? Sama apakah boleh berhubungan suami istri sudah bersih namun belum mandi wajib? Nanti diingatkan kalau saya Ada lupa. 3 pertanyaan. Iya. Baik, Jadi yang pertama tadi saya apa bacakan ya? yang satu dulu ya, Ustazah ya. Oke, Jadi oke. yang pertama itu satu hari ngeflek nih Ustazah, terus besoknya bersih. Kemudian Iya. besoknya lagi ternyata ngeflek lagi. Nah, untuk di hari yang tidak keluar darah itu bisa berpuasa nggak ya Ustazah? Itu pertanyaan pertama. Jadi ngeflek ya. Dia caranya hitungnya apakah itu di hari-hari kebiasaan kita haid ataupun tidak. Kalau atau darah terputus ketika hari-hari kita biasa haid, mungkin biasa kita haid tanggal 1 dan biasanya 6 hari atau 7 hari. Itu memang tanggal-tanggal haid ya. Tanggal 1 kita haid, tanggal 2 tiba-tiba darahnya berhenti. Dan tanggal 3-nya misalnya keluar lagi. Maka tanggal 2 itu tetap dihukumi sebagai wanita haid. Berarti dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, ya, dan lain-lain. Karena setiap wanita itu kadang punya kebiasaan. Bahkan kalau kita biasa haid itu 7 hari. Tiba-tiba karena hormon atau apa kita nggak tahu, di hari kelima berhenti total. Hari kelima berhenti, hari ke-6 itu kita wajib tetap nunggu sampai hari kebiasaan kita. Hari kebiasaan kita hari ke-7. Nah, setelah tidak, ya baru kita mandi janabah dan lain-lainnya. Jadi tadi kalau memang keluarnya di hari-hari memang kita biasa haid itu dihitung tetap haid. Langsung saja ditanya Mbak gimana itu? Ngefleknya hari haid atau bukan? Ya, Mbak Esti, silahkan bisa open mic, Mbak. Maju 11 minggu, Ustazah. Maju 1 minggu. Mungkin Mbak maju Esti 1 minggu. bisa open mic. Ya, kalau maju 1 minggu itu biasa juga kadang. Karena tiap bulan itu ada maju-majunya ya. Iya. Yang jelas jarak haid ke haid itu 15 hari kalau menurut mazhab Syafi'i. Jadi itu bisa dihitung memang darah haid. Kalau udah keluar yang pertama berarti setelahnya itu dihitung darah haid juga. Jadi hukumnya hukum sebagaimana wanita haid. Jangan maksa puasa. Apalagi itu kita udah biasa ya kadang ngeflek, kadang ini, kadang misalnya yang ini lagi kalau ibu-ibu yang pakai spiral atau IUD. Nah, itu biasanya ngefleknya agak lama di awal. Kadang kan setengah hari, kadang seharian nggak keluar. Tiba-tiba nanti malamnya keluar lagi. Itu konsekuensi ya. Jadi tetap aja itu dinamakan haid. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu apakah boleh menunda mandi wajib untuk memastikan ini sudah bersih atau belum gitu, Ustazah? Iya, jangan ditunda. Lebih baik kita mandi dulu. Kalau ternyata memang haidnya keluar ya keluar. Karena kaitannya itu dengan sholat. Kaitannya dengan sholat kalau di hari biasa ya. Kalau Ramadan berarti kaitannya sholat dengan puasa. Itu yang wajib. Sampai nanti kita nunda dan kita tinggal sholat wajibnya. Kalau kerjaan yang lain itu apa namanya sesuai kesepakatan ya misalnya. Iya, jadi kalau takutnya kita terlewat sholat gara-gara menunda mandi wajib tadi. Jadi kalau ragu-ragu enaknya ya bukan enaknya, maksudnya harusnya mandi dulu. Kalau tiba-tiba kita biasa kan ada wanita haid tuh nggak pasti, maksudnya nggak pasti gini, ada yang 7 atau 8 hari, itu kan ada dekat-dekat ya. Bisa kadang 7 hari, kadang 8 hari. Maka kalau sudah nggak ada lagi keluar, hari ke-7 itu mandi, jangan nunggu sampai hari ke-8. Kalaupun emang keluar lagi ya udah berarti kita haid lagi. Kalau sholat tadi kita itu kan ikutin apa namanya hati kita. Ternyata tadi kita sholat, oh kok ini hari keluar lagi ya, itu bukan dosa kita, itu kan sudah perkiraan kita bahwasanya kita biasanya kadang juga suci di hari ke-7 tadi. Jadi tidak boleh hukumnya menunda mandi
wajib. Bahkan kalau di kantor pun nih, ibu-ibu yang di kantor harus dijelaskan, harus dipastikan bahwasanya dia sanggup atau dia bisa untuk mandi janabah atau mandi selesai haid tadi, mandi wajib ya, seperti itu. Ya yang wajib-wajib saja ya, hanya niat, sunnahnya itu wudhu sebagai menolong wudhu salat, kemudian baru siram badan, siram air ke seluruh anggota badan. Sunnah sebelah kanan dulu 3 kali, sebelah kiri baru 3 kali. Udah itu aja, nggak perlu sampoan, nggak perlu luluran, kan wajib itu. Jadi kalau kayaknya nggak enak ya pas pulang dari kantor, pulang dari mana itu silahkan mandi sebenar-benar mandi. Ya seperti itu Mbak ya. Ya, baik. Yang ketiga Nah, tadi ini ada apa? 2 lagi ya berarti ya Ustazah yang Yang ketiga tadi apa yang tadi? Ya, apakah boleh berhubungan suami istri sudah bersih namun belum mandi wajib, Ustazah? Iya. Jadi jumhur ulama mengatakan harus mandi wajib dulu. Mazhab Hanafi itu boleh. Tetap untuk ihtiyaton, hati-hati, maka silahkan mandi wajib dulu. Setelah mandi janabah, ya baru berhubungan suami istri. Kan mandi kan bentar aja. Malah enak juga kan bersih, mandi gitu. Ya, silahkan mandi terlebih dahulu. Tapi kalau urgen misalnya ya, kalau urgen, di mana lagi di kondisi yang kayaknya belum bisa mandi dan lain-lain, ya silahkan ambil mazhab Hanafi tadi, tapi pastikan bahwasanya darahnya memang benar-benar berhenti. Tapi untuk kita yang kayaknya santai, bisa di rumah, ya, kita ambil pendapat jumhur ulama mengatakan harus mandi janabah dulu, baru boleh berhubungan suami istri, mandi wajib dulu. Oke Mbak, itu saja. Siap. Pertanyaan terakhir Ustazah dari Mbak Yeti. Untuk mengantisipasi rasa haus dan lapar saat berpuasa, Islam menganjurkan agar mengakhirkan makan sahur. Maksudnya supaya lebih kuat dan semangat. Namun ada sebagian orang yang melaksanakan makan sahur itu sebelum jam 12 malam karena malas bangun di waktu sahur. Apakah yang demikian ini mendapatkan sunnah sahur, Ustazah? Sama pertanyaan yang terakhir, apakah boleh ibu mengunyah makanan untuk anaknya padahal ibu tersebut berpuasa? Mengingat saat mengunyah itu ada aroma dan rasa makanan yang masih terasa di lidah. Baik, Ustazah itu. Jadi kalau sahurnya jam 12, berarti dia dihitung sahur, iya bisa jadi. Tapi kalau sunnah enggak. Ya, karena sunnahnya itu adalah ya, mengawalkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau dia sahur, dapat nggak sahurnya? Dapat. Nah, tapi ikut sunnahnya diakhirkannya itu nggak dapat pahala sunnah dari Rasulullah SAW. Panjang ya, jam 12 sampai ke jam 4 itu lumayan. Ada 4 jam. Biasanya jam 12 itu tidur lagi juga ya, lapar. Jadi nggak dapat kesunahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua itu mengunyah makanan. Ya, mengunyah makanan. Ya, ada bahasan itu tentang mencicipi makanan. Mencicipi itu bisa diletak di lidah ya. Bisa diletak di lidah. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau saya pribadi, itu kalau emang nggak penting-penting, bahkan saya kan kadang jualan nasi Arab juga ya. Kita itu jadi tahu takarannya kadang-kadang. Jadi nggak perlulah dicicip. Kalaupun makanan di rumah kalau kita masak, ya bismillah aja. Kalau yang sifatnya kuah, masak pindang, masak apa, kan nanti bisa ditambah ya. Kalau udah kita batalin aja dulu dengan air, dengan kurma, ya orang ini saat orang lagi makan buah, makan apa ya kita tambahin aja bumbu di masakan-masakan yang kira-kira ya kita duluan yang nyicipin seperti itu. Itu kaitannya mencicipi makanan. Apalagi untuk mengunyah. Ya, mengunyah itu menggunakan gigi. Nggak mungkin ngunyah pakai lidah ya. Iya, dan itu daruratnya banyak ini mudaratnya itu banyak banget. Ada yang lengket di gigi lah, sehingga bisa masuk ke kerongkongan. Ya. Jadi jangan dikunyah. Apapun itu makanan yang mungkin kita hancurkan pakai ulekkan lah, pakai apa sampai makanan itu hancur ya. Iya, pakai apa, pakai alat apa. Sekarang itu ada blender lah, ada kita iniin pakai sendoknya banyak akal lah. Jangan sampai makanan itu membatalkan puasa kita ya demi untuk anak tadi dan kemungkinan untuk makanan itu tertelan bagi kita itu sangat besar resikonya. Jadi kalau yang ada pernah gitu ya baik nggak usah lagi ya, nggak usah lagi. Yang kemarin pun ya khawatir ada yang
tertelan dan masuk. Tadi udah dibilang ada rasa-rasanya. Ya, itu berbahaya. Oke, jadi nggak usah lagi mengunyah makanan untuk anak. Oke, itu saja Mbak. Baik, jazakillahu khair Ustazah Mbak atas Ina. penjelasannya. Alhamdulillah sudah jam 13.55 Ustazah sesuai dengan Iya. agenda. Cara selanjutnya kita akan doa bersama Ustazah dan doa akan dipimpin langsung bersama Ustazah Umi Fadilah Kamaluddin. Kepada Ustazah kami persilahkan. Oke, baik Ibu, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan 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 mazidah. Ya Rabbana rahmatan wa majidin biskal karim azim sultanik khalina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan nijah wa khairal ilmi وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقلنا ووزينا وحقق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khair Ustazah. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Ustazah Umi Fadilah Kamaluddin LCMSH dari keluarga besar IP Palembang. Terima kasih banyak Ustazah sudah berkenan menjadi narasumber di acara Sembako, salah satu program rumah berbagi komunitas profesional Palembang. Masya Allah. Jazakillahu khair Ustazah. Untuk nanti sertifikatnya akan dikirimkan oleh panitia Ustazah. Boleh. Baik, acara selanjutnya kita akan foto bersama. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk bisa on cam ya. Mohon bantuan dari Mbak Dewi nanti untuk ambil dokumentasi, bisa Mbak Dewi? Ya, siap Mbak. Tapi sebelumnya minta ini dulu ya. Ustazah saya pin juga, Mbak Yeti saya pin, Mbak Marta juga ya, saya pin dulu ya buat dokumentasi. Mbak Marta sudah siap? Bentar masih nyusuin, gimana ya? Oh ya udah. Kalau gitu ini dulu ya Mbak, kita bertiga dulu nggak apa-apa ya, mohon izin ya. Nggak apa-apa ya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya semuanya ya. Bisa on cam. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Ya, satu lagi ya, senyum manis. Ya, alhamdulillah. Sudah, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, tuntas sudah acara Sembako pada siang hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika terjadi salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup acara Sembako hari ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Sembako Semarak bareng komunitas Palembang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, izin nih. Sama-sama. Oke. Pamit ya. Ustazah, terima kasih banyak. Ya.